Sepotong bibir di jalan raya. Ia sering membayangkan punya bibir paling indah di dunia, hingga semua lelaki kepingin mengulumnya. Pelan-pelan, Winarti memungut bibir itu. Jari-jarinya yang lentik dan bersih merasakan kekenyalan yang membuatnya kian berdebar, seakan memungut sepotong impian. Lembut, ia mengelus bibir itu dengan ujung jarinya, merasakan kehangatan darah yang masih saja merembes dari luka sayatan bibir itu. Seakan-akan darah itu tak akan pernah bisa kering, meski bibir itu tergeletak berabad-abad di jalan raya. Winarti menemukan sepotong bibir tergeletak di jalan. Hampir saja ia menginjaknya. Semula ia sangka itu hanya bibir mainan dari plastik, atau paling banter sisa permen karet yang dibuang sembarangan. Tapi itu memang bibir sungguhan. Sepotong bibir yang kenyal, merah merekah. Winarti seperti mendengar erangan yang seketika membuatnya gemetar. "Help me please." Winarti berdiri terpaku, memandangi bibir itu. Membuatnya teringat betapa dirinya sering membayangkan punya bibir yang indah. Ya, ia sering membayangkan punya bibir paling indah di dunia, hingga semua lelaki kepingin mengulumnya. Pelan-pelan, Winarti memungut bibir itu. Jari-jarinya yang lentik dan bersih merasakan kekenyalan yang membuatnya kian berdebar, seakan memungut sepotong impian. Lembut, ia mengelus bibir itu dengan ujung jarinya, merasakan kehangatan darah yang masih saja merembes dari luka sayatan bibir itu. Seakan-akan darah itu tak akan pernah bisa kering, meski bibir itu tergeletak berabad-abad di jalan raya. Sungguh bibir indah, meski berdebu dan penuh semut. Bahkan dalam keadaan kotor begitu pun, bibir itu tetap saja mempesona. Bibir siapakah ini? Winarti jadi teringat pada kerusuhan yang meledak beberapa hari lalu. Ia ingat pada berita-berita penangkapan yang selalu membuat perutnya mual. Apakah ini bibir salah seorang yang ditangkap itu? Dengan tisu, dibersihkannya debu dan semut yang lekat di bibir itu. Seakan ia usap kepedihannya sendiri. Kemudian Winarti mendekatkan bibir itu ke telinga, mengharap ada suara mendesah atau apa saja yang bisa didengarnya. Tapi ia tak mendengar apa-apa. Padahal ia yakin ada yang hendak dikatakan bibir itu. Ia ingin mendengar sepatah kata yang akan membuatnya merasa yakin betapa ada rahasia dalam bibir itu. Ia lebih mendekatkan lagi.
sampai bibir itu menyentuh daun telinganya. Dan ia merasakan desak hangat merambat di telinganya, seperti ciuman mesra yang membukakan kenangan. Tapi ia tetap tak mendengar apapun. Bibir itu hanya seperti mengibah, memandanginya dengan bayangan langit sendu. Siapakah yang tega memotong bibir seindah itu? Bayangan berkelebat, membuat Winarti memejam. Ada erang mengambang dalam kepala, sampai ia sadar betapa tangannya telah basah oleh darah yang terus menetes, merembes dari luka sayatan bibir itu. Bertetesan di antara sela jarinya, seperti sebuah kisah yang mencair, mencari seseorang yang mau mendengarkannya. Buru-buru, Winarti mengambil sapu tangan, membersihkan rembesan darah pada telapak tangannya, kemudian membungkus bibir itu. Entah kenapa, ia jadi teringat pada mayat yang dibungkus kafan dengan tergesa-gesa tanpa doa. Winarti memperlihatkan bibir itu pada Pak Pras, suaminya. Aku punya kejutan untukmu. Lihatlah. Suaminya terbelalak. Bibir yang indah, bukan? Luar biasa. Ya, saya pikir ini memang luar biasa. Dari mana kau memperolehnya? Di jalan. Di jalan? Ya, di jalan. Memangnya kenapa? Aku menemukannya begitu saja, tergeletak di pinggir jalan. Peganglah. Alangkah kenyal dan hangat. Tadi aku hendak membuangnya kembali, tapi kupikir-pikir tak ada jeleknya kalau bibir itu aku simpan. Seperti kita menyimpan perhiasan. Mungkin ada harganya kelak. Atau bagaimana kalau saya memakai bibir itu? Maksud kamu mengganti bibirku dengan bibir ini? Bagaimana? Setuju? Winarti merapatkan tubuhnya dalam pelukan laki-laki itu, mengecup leher coklat gempal itu dengan lembut. Aku tak mengira bahwa aku akan menemukan bibir seindah ini. Bukankah ini anugerah yang luar biasa, sayang? Sudah lama aku mengimpikan punya bibir yang indah macam ini. Bibir yang mengundang siapapun untuk mengaguminya. Kau tentu senang punya istri berbibir indah. Kau suka bibir indah, bukan? Pras mengangguk. Cobalah cium. Winarti menyorongkan bibir itu ke dekat mulut Pras.
Apakah itu perlu, sayang? Ayolah, kamu mesti belajar menciumnya. Supaya kalau aku telah memakainya, kamu sudah terbiasa mengulum bibir ini. Jadi tak lagi kaget. Ayolah. Laki-laki itu tersipu. Terus terang, ia memang paling suka pada bibir yang indah. Bibir yang membuatnya bergairah. Seperti bibir Sharon Stone yang begitu sensual dalam basic instinct. Ia rasakan arus hangat mengalir di bawah pusarnya. Membuatnya nanar ketika Winarti kian mendekatkan bibir itu pada bibirnya. Mendadak Pras ingat bibir Michelle Pfeiffer. Ingat bibir Maya Rumantir. Dan tentu saja teringat pada bibir Lia. Ayolah. Pastilah tak ada kenikmatan di dunia ini melebihi kenikmatan mencium bibir yang luar biasa indah. Gemetar dan malu-malu, Pras mencium lembut bibir itu. Tapi segera terpekik. Aduh, kaget. Kenapa, sayang? Tanya Winarti yang ikut terkejut, gugup. Pras meringis kesakitan, memijiti bibirnya. Kenapa? Digigit. Winarti ngakak. Ngapain malah tertawa? Habis, pasti deh kamu barusan makan jengkol. Oh iya kan? Winarti cemberut. Tentu saja kamu digigitnya. Aku sendiri paling tak suka kalau kamu bau jengkol. Kenapa sih kamu tak bisa menghilangkan kebiasaanmu yang kampungan itu? Berjanjilah, kamu akan berhenti makan jengkol bila aku sudah memakai bibir ini. Suaminya masih meringis sambil menatap bibir yang kian tergeletak di meja. Kejadian barusan membuatnya tersentak. Betapa bibir indah itu menyimpan sesuatu yang tak bisa diduganya. Ia merasa ada sesuatu yang menakutkan dalam bibir itu. Bagaimanapun, Winarti menemukan bibir itu di jalan raya. Tempat yang selama ini selalu menakutkannya. Di jalan raya apa saja bisa terjadi tanpa sebelumnya bisa kita duga. Itulah sebabnya ia selalu gelisah bila di jalan raya. Dan kini istrinya memungut sesuatu dari sana. Bukankah itu sama saja dengan membawa petaka dalam rumah mereka? Kau tak apa-apa, sayang. Winarti cemas melihat suaminya yang terus terpana memandangi bibir itu. Apakah yang kau tahu tentang bibir itu, manis? Winarti berkerut. Maksud kamu? Apakah tidak terlalu berbahaya membawa bibir itu kemari? Ingat, kamu sama sekali tak tahu bibir siapakah itu. Bagaimana kalau ternyata bibir itu milik seorang penjahat? Atau milik seorang wanita yang mati diperkosa? Bagaimana kalau ia milik seorang demonstran?
seorang yang suka menghasut dan menyebarkan desas-desus. Bagaimana kalau ternyata bibir itu adalah bibir yang cerewet, suka memaki, suka main kritik? Bukankah itu cuma akan merepotkan kita? Bagaimana kalau ternyata bibir itu milik Gundurwowo atau kuntilanak? Winarti tak membantah. Ia memang menyimpan kecemasan serupa. Tapi ia terlalu sayang membiarkan bibir seindah itu tergeletak begitu saja di jalan raya. Alangkah sia-sia kalau bibir itu tergilas kendaraan. Alangkah sia-sia kalau bibir itu digondol kucing atau anjing kelaparan. Kamu melarang aku memakainya. Winarti mencari kepastian dari mata suaminya. Apa kau tidak kecewa? Bagaimana kalau aku sekadar menyimpannya? Terserah kau sajalah. Winarti memeluk suaminya. Ia ingin kehangatan agar tak terlalu merasa cemas. Saat itulah, lamat-lamat, kembali ia mendengar desis yang bagai mengambang di udara. Help me please. Dan ia lihat bibir itu menggeliat gelisah. Malamnya, Winarti kian jelas mendengar desis itu. Membuat ia tergeragap bangun dengan kepala mendengung, menyimpan gema suara. Seperti ada yang memanggil-manggil namanya. Seperti ada yang mengerang. Seperti ada yang menahan isakan. Adakah suara-suara itu muncul dari bibir itu? Suara-suara aneh yang segera lenyap begitu ia terjaga. Ia duduk mencangkung di tepi ranjang. Suaminya mendengkur pelan, begitu pulas. Apakah dia tak mendengar? Memandangi bibir yang ia taruh dekat tumpukan kosmetik, Winarti seperti memandangi mayat yang terbujur beku. Keremangan kamar seperti membawanya ke sebuah tempat yang tak ia kenal. Membuat Winarti berpikir tentang sebuah dunia yang mungkin tersimpan dalam bibir itu. Apalagi ketika ia melihat bibir itu seakan terkuak, membukakan pintu untuknya. Mendadak berkelebat. Bayangan seseorang yang lunglai terikat di kursi. Tubuhnya memar. Mungkin bibir orang itulah yang disilet dan kemudian dibuang begitu saja ke jalan raya. Mungkin. Tiba-tiba saja dari sela bibir itu berhamburan bunga-bunga, membuat Winarti terpesona. Bunga-bunga itu melayang-layang beberapa lama, kemudian pecah. Gaib di udara, bagai isyarat yang tak sempat ia tangkap maknanya. Winarti hanya merasa betapa memang ada sesuatu dalam bibir itu. Mungkin
memang ada sebuah dunia penuh warna dalam bibir itu. Dengan hamparan padang dan gunung-gunung menjulang, pantai yang bersih berpasir putih. Sesuatu yang membuatnya tak bisa membuang bibir itu begitu saja. Karenanya, Winarti pun menyimpan bibir itu dalam kotak mungil tempat semula ia menyimpan beberapa perhiasan. Dengan begitu ia tak terlalu repot bilang ingin membawanya. Tinggal memasukkan kotak itu ke dalam tas dan ia bisa sewaktu-waktu memamerkannya pada kawan-kawan dan kenalan. Siapa yang tak bangga punya koleksi bibir yang begitu indah? Luar biasa. Wow, beautiful. Alangkah beruntungnya kamu, Win. Winarti hanya tersenyum bila mendengar pujian semacam itu dari mereka yang ia perlihatkan bibir tersebut. Ya, tak ada yang tidak memuji keindahan bibir itu, termasuk Lia yang begitu terpesona. Gila, ya gila. Hanya orang gila yang tega menyilet bibir orang, bukan? Maksud kamu? Lia menatap Winarti, merasa ganjil oleh jawaban itu. Kenapa Winarti seperti menyimpan kecemasan? Mungkin ia bertengkar dengan peras batin Lia. Kamu mulai menyembunyikan sesuatu padaku, Win. Tidak. Kamu bosan sama aku? Tidak. Lalu kenapa? Winarti menyalakan rokok lalu menatap Lia dalam. Bersama Lia ia selalu bisa meredakan kecemasannya. Lalu selalu mendengar setiap ceritanya, yang paling omong kosong sekalipun, dengan keteduhan mata yang sama. Membuat Winarti selalu merasa dihargai, tidak seperti Pras yang nyaris bersikap serba praktis. Mungkin itu memang sifat laki-laki, selalu menggampangkan persoalan. Tentu Pras penuh perhatian, tapi tatapannya tak membuatnya sungguh-sungguh merasa didengarkan. Tidak seperti Lia yang selalu memberi Winarti kecupan untuk setiap gundahan. Ceritakanlah, Win. Lalu Winarti pun bercerita betapa sejak ia menemukan bibir itu, ia selalu digoda kelebat bayangan orang terikat di kursi. Begitu sengsara ketika pelan-pelan bibir orang itu disayat dengan pisau lipat. Bayangan itu tumbuh dalam kepalanya seperti kanker otak, menjalar liar. Setiap malam ia juga selalu mendengar suara-suara mendesis, seakan ada ribuan ular di rimbun semak belukar. Desis yang dengan cepat berubah menjadi erangan minta tolong. Desis yang dengan cepat berubah menjadi erangan minta tolong. Seperti ada gelombang-gelombang radio gelap memenuhi udara, menciptakan cuaca yang selalu membuat tengkuknya meremang. Ketika berbelanja, setiap kali dekat manekin, ia merasa ada suara yang memanggil-manggilnya, mengajaknya ke suatu tempat yang tak tersentuh. Lalu ia lihat manekin itu mengawasi langkahnya dengan bibir yang selalu bergerak dan mendesis. Help me please. Help me please. Ikan-ikan di kotak pendingin juga mendesis, membuat ia teringat mayat-mayat yang beku berkaparan di pinggir jalan. Ketika kerusuhan suara-suara itu terus berdesakan di telinganya, gemeresak. Dan yang sangat mencemaskannya, ia selalu merasa ada yang terus-menerus menguntitnya. Kamu capai, sayang.
Lia menyentuh bibir Winarti gemetar. Halusinasi? Iya. Tidak, saya yakin ada yang menguntit saya. Ada yang tengah memata-matai saya, dan saya kira karena saya menemukan bibir itu. Mungkin ini salah saya. Kenapa tak membiarkan saja bibir ini tergeletak di jalan raya? Tapi kamu lihat sendiri, Lia, betapa indahnya bibir ini. Bahkan mutiara yang paling sempurna tak bisa menandingi keindahan bibir ini. Alangkah sayang kalau keindahan yang begini luar biasa tergeletak tak berguna di pinggir jalan raya. Kau tahu, Lia, aku selalu didorong keinginan untuk mengganti bibirku dengan bibir ini. Winarti menatap Lia. Kukira bibirmu jauh lebih indah, Win. Kamu cuma merayu. Tidak, aku lebih suka pada bibirmu. Bibir yang kau temukan memang indah. Tapi bagaimanapun itu bukan bibir kamu. Kamu tahu, Win, aku suka semua yang ada pada kamu. Itu lebih dari cukup. Kalau bibir itu malah mencemaskanmu, kenapa tak kau buang saja? Lantas Lia meraih wajah Winarti mengecup bibirnya. Ayolah. Keduanya berciuman dalam. Seperti yang dikatakan Lia, Winarti akhirnya membuang bibir. Tapi betapa terkejutnya ketika bibir itu ia dapati telah kembali nongkrong di meja riasnya. Menatap, memelas padanya. Berkali-kali Winarti membuang bibir itu jauh-jauh. Tapi selalu saja bibir itu kembali padanya. Tahu-tahu sudah nyelip di dompetnya. Tahu-tahu sudah ada di saku celananya. Tahu-tahu sudah ada dalam kopornya. Tahu-tahu sudah lengket di balik BH-nya. Bahkan bibir itu masuk dalam mimpinya, mendesis seperti ular yang menyelusup di kolong tempat tidurnya. Lalu erangan itu mengambang memenuhi telinga, bersama pekikan dan ledakan. Dari balik gelap sekawanan makhluk loreng dan bertopeng muncul dan mengarahkan senjata kepadanya. Kematian begitu dekat, menempel pada pelipis, dingin di ujung senapan. Ada api berkobar membakar entah apa, membuat kota jadi ganjil penuh tentara. Ia bergegas menancap gas. Dari dalam mobil ia lihat makhluk loreng dan bertopeng itu terus memburunya berkelebatan. Mobil meluncur dengan suara kemerosak, menyiarkan berita, membuat semua peristiwa mengucur begitu saja. Kemerosak. Penyiar itu membaca berita seakan-akan semua peristiwa yang terjadi hanyalah cerita pengusir waktu senggang. Seakan ia tengah menuturkan dongeng dengan cara begitu membosankan, membuat telinganya berdengung. Kawanan makhluk loreng bertopeng itu terus memburunya. Dari langit ia melihat ribuan bibir berjatuhan, seperti buah murbei yang berguguran, membuat langit merah musim semi. Winarti mendongkak, mengharap ada seseorang melintas di sana, menenteng keranjang berisi potongan-potongan bibir yang disebar ke seluruh kota, seperti seorang petani menyebar benih padi. Tapi tak ada siapa-siapa di langit itu, cuma awan bersepuh merah keemasan. Apakah bibir-bibir ini berguguran dari langit dengan sendirinya, membuat jalan raya penuh potongan bibir? Dalam mobil Winarti membenarkan diri, membiarkan mobil meluncur sepanjang jalan raya. Hingga ia mendengar keletupan kecil ketika mobil melindas potongan bibir di jalan raya. Ter, ter, ter. Seperti petasan renteng berletusan. Tapi entahlah, ia malah mendengar rentetan senapan yang mendesing dari makhluk loreng bertopeng yang memburunya. Adakah makhluk-makhluk itu yang selama ini menguntitnya? Ia melolong. Kamu mimpi lagi? Pras mendekapnya. Nafas Winarti tersengal. Tenanglah,
Desis itu masih memenuhi telinga. Winarti melirik pada bibir yang tergeletak di samping kepalanya, seakan meloncat begitu saja dari dalam mimpinya. Tidurlah. Pras mengecup pelipis Winarti. Ah, kecupan itu seperti ujung senapan dalam mimpi tadi. Tapi sampai dini hari, Winarti tak bisa memejamkan mata. Pras sudah kembali pulas, membuat Winarti merasa begitu sendiri. Lalu ia bangkit keluar kamar membawa bibir itu menuju teras balkon dari tingkat 19 apartemennya. Winarti melihat kota yang redup. Tak ada guguran bibir, tak ada awan bersepuhan kemerah-merahan. Ia ingin melempar bibir itu dan berharap besok pagi seseorang akan menemukan, menyimpan dan merawat bibir itu. Dengan begitu, ia tak akan lagi diganggu mimpi buruk. Sayup-sayup ia dengar sirene merayap di bawah sana. Mungkin seorang perempuan hendak melahirkan. Mungkin telah terjadi pembunuhan. Mungkin seseorang tengah mengerang, menunggu ajal. Setelah bibirnya yang indah disayat oleh segerombolan orang. Mungkin seorang yang kesepian telah menembak kepalanya. Sembari bersandar di pintu kaca, Winarti membayangkan itu semua. Kemudian sekuat tenaga melempar bibir itu jauh-jauh. Ia lihat bibir itu meluncur, tetapi mendadak bibir itu mengapung melayang-layang di atas kota. Winarti takjub ketika menyaksikan perlahan-lahan bibir itu membesar, terus membesar, sambil terus melayang-layang di atas kota. Kemudian dengan rakus, bibir itu melahap gedung-gedung, menelan gumpalan awan, menelan gunung dan hutan, seluruh kota ditelannya. Winarti takjub menyaksikan itu semua. Bibir itu menganga di hadapannya, siap menelan dirinya, siap menelan apa saja. Buru-buru Winarti berlari masuk kamar. Mas. Ia memanggil suaminya. Kini aku tahu tentang bibir itu, teriaknya gembira. Seakan baru memecahkan sebuah rahasia. Itu bibir seorang penguasa. Tapi kamar sunyi. Winarti tak menemui suaminya. Ia hanya menjumpai sekawanan makhluk loreng bertopeng yang selama ini memburunya dalam mimpi. Ia dengar suara senapan di kokang. Ia lihat bibir itu terus menelan apa saja. Masuklah. Mereka memerintah. Sembari mengarahkan senapan pada Winarti. Mendorong Winarti keluar kamar. Di hadapannya kini bibir itu menganga seperti gua raksasa. Masuklah. Tanpa daya Winarti masuk sambil berharap akan menemukan sebuah kota. Sebuah dunia yang bisa membuatnya merasa bahagia. Ya, mungkin ada kota dalam bibir itu. Di mana suatu hari ia menemukan sepotong bibir yang indah tergeletak di jalan raya. Masuklah. Dan Winarti pun raib. Pras mencari Winarti kemana-mana tapi tetap tak bersua. Ia menghubungi semua kenalan dan kerabat Winarti. Tapi tak ada yang tahu kemana Winarti pergi. Berhari-hari keduanya mencari. Tetapi Winarti seperti ditelan bumi. Mungkin ia pingin sendiri, desis Lia. Mungkin ia sedang rekreasi, desah Pras. Keduanya kemudian bertatapan mencari kepastian. Betapa yang mereka ucapkan hanyalah lenguh untuk menepis jengah. Kenapa kita mesti ngomongin dia? Maaf, teringat padanya. Kamu kangen. Pras mendesah. Kamu tak sungguh-sungguh mencintai saya rupanya.
Lupakan. Kamu mau melupakan kisah cinta kita? Jangan begitu, Lia. Pras meraih tangan Lia mengecupnya. Lupakanlah semua omong kosong tentang perempuan itu. Bukankah kita sudah sepakat? Kita tak akan menyebut namanya bila kita tengah berdua. Aku tahu kamu memikirkannya, terutama bibirnya yang indah itu. Tidak, bibir kamu lebih indah. Kamu merayu. Tidak. Lalu Pras mencium bibir Lia, risau. Keduanya kemudian berdekapan, melenggang menyusuri jalan-jalan kota. Begitulah mereka menghabiskan waktu dengan berkencan diam-diam. Mereka suka jalan. Mereka suka jalan-jalan, menikmati bayangan senja yang menyentuh kota. Temaram, seolah merahasiakan percintaan mereka. Semua berlangsung seperti biasa. Janji makan bersama, membunuh kesepian, kemudian bercinta. Semua berjalan seperti senja yang selalu membuat kota lebih temaram. Sampai suatu hari, ketika mereka berjalan-jalan seperti biasanya, mereka melihat sepotong bibir tergeletak di jalan raya. Sepotong bibir yang indah, dengan darah segar masih berlelehan. Keduanya bertatapan, saling meyakinkan betapa mereka pernah melihat bibir itu. Lamat-lamat, mereka seperti mendengar suara mendesis. Help me please. Suara itu mereka sepertinya pernah mengenalnya. Entah kenapa, keduanya sama-sama teringat Winarti. Buru-buru keduanya bergegas pergi. Yogyakarta 1992-1996. Agus Nur.